Doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi persoalannya ada banyak orang mau ikut, mau sungguh-sungguh berdoa hanya ketika mengalami sesuatu masalah. Sudah bahkan orang-orang yang jangankan berdoa secara khusus, tak beribadah pun kalau hadapi masalah berdoa. Bahkan bisa sampai mencucurkan air mata. Kenapa? Karena ada masalah. Nah saudara, hari ini saya ingin mengajak kita membahas satu topik yang sangat penting, yaitu misbah doa. Saya mengajak kita berbicara misbah doa, bukan misbah keluarga. Ya, misbah doa tersendiri, misbah keluarga tersendiri juga, sekalipun ada relasinya sih, saudaraku. Nah saudara, 2 minggu yang lalu saya sampaikan kepada kita ketika berbicara tentang survei yang diadakan oleh John Barna ketika melihat karena ada gereja yang bertumbuh, ada gereja yang ditinggalkan jemaatnya. Yang dia temukan ketika mensurvei gereja-gereja yang bertumbuh itu ada memiliki kesamaan bahwa doa menjadi fondasi dari setiap aktivitas kegiatan pelayanan. Saudara, kenapa ini saya ulang-ulang? Karena saya ingin Anda benar-benar mengerti. Ketika kita ingin mengalami kemajuan baik secara personal pribadi individu kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, harus menjadikan doa itu fondasi. Saudara, kalau kita membangun rumah ini, saudaraku, kekuatannya mau berapa lantai, mau tahan berapa lama, salah satu yang menentukan adalah fondasinya. Kau boleh bangun sehebat apa di atas itu, kalau fondasinya enggak kuat, runtuh bangunan ini. Maka ketika kita menjadikan doa dalam seluruh aktivitas kita sebagai fondasi, maka tergantung sejauh mana kekuatan doa kita, sejauh mana kita akan mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Saudara, setiap minggu, sudah berapa minggu kita bicara tentang doa. Hasilnya kerinduan saya, Anda mengerti dan Anda melakukannya. Saya dan saudara bersama-sama melakukannya. Saudara, kalau kita berbicara tentang doa, saudaraku, William Carey mengatakan begini. Doa adalah cara utama yang dipakai Tuhan Allah untuk mengubah kita. Sekali lagi, doa adalah cara utama yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk mengubah kita. Maka sebenarnya sederhana. Jika kita tidak bersedia diubah, maka tindakan yang konkret biasanya malas dia berdoa. Iya kan? Banyak orang tuh ada alasan itu, malas untuk berdoa itu. Aduh, doanya nggak menarik, saya doanya pengennya begini, saya pengennya begitu. Ada banyak alasan itu. Poinnya satu, malas berdoa. Iya kan? Saudara, pada waktu saya merenungkan kalimat William Carey ini, ya juga ya. Nanti kita akan bahas. Apa manfaat misbah doa? Ketika Tuhan ingin mengubah kita, cara utama yang dipakai oleh Tuhan bukan orang lain. Ya, bukan khotbah yang berapi-api. Khotbah itu tidak banyak mengubah apa-apanya. Ya, bukan nggak penting khotbah. Tapi doa itu yang mengubah. Saudara boleh belajar begitu banyak sejarah, termasuk salah satu sejarah yang terkenal, runtuhnya tembok Berlin itu terjadi karena dimulai dari sebuah persekutuan doa kecil yang mendoakan supaya Jerman Barat dan Jerman Timur bisa bersatu. Diawali dengan doa. Dan ada banyak sejarah yang lain lagi yang memperlihatkan ini. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita membaca 2 bagian dari Alkitab kita, dari Kejadian 8 ayat 20 dan Kejadian 9 ayat yang ke-1. Sudah, cerita ini sebenarnya panjang, tapi saya hanya kutip 2 ayat itu. Ceritanya saudara dan Bapak Ibu semestinya sudah memahami cerita ini. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Kita akan membaca Kejadian 8 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan.
Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, kemudian kalau kita membaca pasal 9 ayat 1, setelah ibadah itu dijalankan, apa yang Tuhan katakan kepada Nuh? Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Sudah perhatikan dua hal ini. Nuh membangun mezbah. Nuh mengalami janji Allah. Nuh diperintahkan untuk bagaimana dia berfungsi sebagai mana yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam. Untuk beranak cuculah dan penuhilah bumi. Saudara, kalau kita belajar dari cerita Nuh, saudara, kita sebagian besar itu mengerti cerita ini. Karena cerita ini sangat populer, bukan hanya di kalangan orang Kristen. Cerita Nuh itu diketahui oleh kepercayaan lain juga, cerita Nuh. Saudara, kalau saudara memperhatikan apa yang terjadi dengan manusia dalam Kejadian, mulai dari Kejadian 6 dikatakan tentang kecenderungan manusia itu berbuat jahat. Kecenderungan manusia itu melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di antara penyesalan kan diekspresikan Allah itu menyesal ya. Jangan berpikir kok Allah menyesal ya. Ini kan gambaran Allah sebagai manusia, itu istilahnya antropomorfoisasi. Menggambarkan Allah itu seperti manusia. Jadi kalau Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu beginilah. Pernah enggak Bapak Ibu kesal sama anaknya? Terus marahnya apa? Tahu gitu kamu, citas kau waktu kecil. Ya, pernah ibu-ibu atau pernah anak-anak mendengar itu dari mamanya atau bapaknya? Ya kan? Puji Tuhan kalau nggak pernah ya. Artinya saking keselnya. Aduh, udah dirawat kamu, udah dikandung 9 bulan, dibesarkan, dikasih makan, maaf ya dicebokin, disembelih. Sekarang udah besar bandel banget kalau tahu gitu. Habis kamu waktu kecil, itu kesel ekspresinya. Ya, tapi saya yakin ibu-ibu di sini tidak, kelihatan wajahnya begitu lembut sekali. Ya. Allah marah seperti itu, saudara. Kesel, menyesal, menciptakan manusia. Tapi di tengah-tengah penyesalannya itu, kalau saudara membaca dalam Kejadian 6 itu, ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di antara manusia yang kecenderungannya jahat itu, Nuh mendapat kasih karunia. Bukan karena Nuh sama seperti mereka. Nuh punya perbedaan. Dan nanti kita bisa melihat apa yang dilakukan Nuh. Saudara, ketika Tuhan menghukum manusia ini, Nuh mendapatkan karunia. Dan saudara, ketika Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera, dengan begitu rinci ukurannya, dengan begitu jelas detail kegunaannya, Alkitab mencatat Nuh melakukan tepat seperti yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Enggak nyimpang sedikit pun, enggak membantah. Nuh melakukan tepat. Nuh ini penurut. Ya. Jadi kalau punya anak namakan aja Nuh ya, supaya nurut. Ya kan? Nuh. Ya, biar nanti istrinya namanya Bu Nuh. Ya. Bu Nuh maksudnya. Saudaraku, penurut Nuh ini. Nah, saudara, ketika sudah air bah datang, seluruh keluarganya dibawakan, seluruh binatang, saya sedikit aja review saja ceritanya. Sebelum mencapai ke pasal 8 ini, saudara bayangkan itu air bah itu, kalau saudara membaca dalam Alkitab itu bukan seperti hujan biasa. Kalau hujan biasa kan datang dari atas. Ini air bah kalau saudara memperhatikan itu bukan dari atas, dari bawah itu datang. Jadi betul-betul dunia itu hancur. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya ikut satu pelajaran
dari sains penciptaan. Jadi ada seorang profesor itu dari saya lupa dari Surabaya atau mana waktu itu menjelaskan bagaimana secara ilmiah dijelaskan tentang air bah itu. Saya waktu memperhatikan penjelasannya itu, saya bisa membayangkan alangkah ngeri pada waktu itu. Saudara, dan itu terjadi berapa lama? 40 hari, 40 malam. Kemudian surutnya berapa lama? Kalau Jakarta dulu banjir surutnya berapa lama? Pernah lama ya, tapi lama-lamanya berapa hari? Sampai 1 bulan? Kalau 1 bulan udah gak ada kita. Air bah itu surutnya berapa lama? Berapa lama? Guru-guru sekolah minggu ingat? Berapa? 150 hari. Berapa bulan itu? 150 hari loh. Berarti 3 bulan lebih ya. Hampir 4 bulan ya. 5 bulan ya. Matematika saya jadi heng. 5 bulan ya. Bayangkan 5 bulan banjir. Kayak apa itu? Nah, setelah air bah surut, ya, saya ambil gambar sekolah minggu ini. Kan kapalnya itu mendarat istilahnya? Terdampar di Gunung Ararat kan. Apa yang dilakukan Nuh pertama sekali ketika dia menginjakkan kaki di bumi, di tanah? Ini yang kita baca. Yang dilakukan Nuh pertama sekali adalah mendirikan mezbah. Yang dilakukan Nuh pertama sekali ingin membangun tempat di mana dia bisa bersekutu dengan Allah. Karena memang zaman itu konteksnya ibadah itu pakai mezbah, maka didirikan itu. Jadi kalau kita berbicara mezbah itu yang sebetulnya tempat untuk kurban. Ada yang bentuk yang dari batu yang seperti di atas itu, tapi nantinya itu dibentukkan sepertikan kayak permanen yang bisa diangkat-angkat juga. Bentuknya seperti yang di bawah ini, ya. Jadi bisa secara praktik bisa untuk bakar-bakar begitu. Nah, saudara, ini yang kita belajar dari Nuh. Dia melakukan ketika mengalami pertolongan yang begitu besar. Dia yang pertama sekali lakukan adalah membangun mezbah. Saudara, ada beberapa contoh juga sebenarnya yang dilakukan oleh Abraham juga sama. Ketika Allah menampakkan diri kepada dia dalam satu tempat, dia langsung membangun mezbah. Yang dilakukan Daud juga sama. Yang dilakukan bapak-bapak leluhur orang percaya sama prinsipnya. Membangun mezbah. Saudara, prinsip mezbah adalah tempat korban, tempat menaruh persembahan, tempat mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Karena konteks waktu itu berarti mempersembahkan korban bakaran, itulah yang terjadi. Untuk apa itu mezbah? Untuk apa itu korban? Itulah cara umat Allah dulu berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Itulah cara umat Allah dulu menyampaikan syukurnya kepada Tuhan Allah. Itulah cara umat Allah dahulu beribadah kepada Allah. Jadi enggak setiap hari pergi ke bait suci di Yerusalem. Di Yerusalem itu hanya beberapa kali dalam 1 tahun karena jaraknya jauh dan memang bagi orang Israel itu enggak memungkinkan kalau setiap minggu datang, ya. Jaraknya pun bisa menempuh waktu berminggu kan dari berbagai tempat. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang mezbah itulah secara prinsipnya. Nah, kalau saudara mau berbicara lebih jauh, berarti apa itu mezbah doa? Mezbah doa berarti secara prinsip belajar dari mezbah ini membangun hubungan dengan Tuhan secara khusus. Karena ketika kita berbicara tentang doa, maka mezbah doa itu berbicara tentang apa? Hubungan kita dengan Tuhan Allah. Relasi kita dengan Tuhan Allah melalui apa? Doa. Melalui apa? Pujian. Melalui apa? Penyembahan. Saudara,
Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada banyak orang kadang memahami doa itu ya doa yang ngomong-ngomong itu saja. Padahal doa itu di dalamnya bisa terjadi apa? Pujian, penyembahan. Di dalam doa itu kita bisa menyembah. Saudara, kalau saudara terus melakukan doa setiap hari, saudara doa pribadi ini ya. Kadang kita doa ngomong itu malah sedikit. Doa ngomong minta itu sedikit. Yang sering terjadi dalam diri kita apa? Menyatakan kekaguman kita kepada Allah, ucapan syukur kita kepada Allah, menyembah Allah, memuji Allah, meninggikan Allah, dan itu spontan akan mengalir. Kita jadi tidak apa ya, tidak larut kepada permintaan, saudaraku. Ketika engkau melakukan dalam kehidupanmu, membiasakan diri untuk berdoa. Enggak lagi Tuhan minta ini minta itu, enggak lagi. Kenapa? Kita sudah mempercayakan kepada Allah, kita mengagumi Allah, kita menyembah Allah dalam doa kita. Maka ketika berbicara mezbah doa, itu berbicara bagaimana kita membangun relasi kita secara khusus dengan Tuhan Allah. Melalui doa, melalui pujian penyembahan, kemarin kita belajar ya, minggu lalu. Melalui apa? Melalui apa yang boleh kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita berbicara tentang mezbah doa, berarti waktu khusus yang betul-betul Anda nikmati bersama Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini kita berbicara tentang mezbah doa, artinya Anda menyediakan waktu khusus secara pribadi untuk Anda berelasi dengan Tuhan. Pak, kan bisa doa di mana-mana. Bisa, tapi bisa juga di satu tempat. Ya Pak, doa kan bisa kapan saja. Bisa, tapi juga kita bisa menentukan waktu. Saudara. Jadi ketika kita berbicara, kita ingin memberikan waktu yang betul-betul eksklusif kepada Tuhan. Saudara, mengapa kita melakukan mezbah doa? Mengapa? Saudara, kalau kita berbicara tentang doa, saya lupa bulan berapa ya saya berbicara tentang doa yang dari esensinya pada waktu itu. Doa itu nafas, saudaraku. Salah satu pengertian, dan orang Kristen itu mengerti itu. Doa itu nafas, sekalipun dia sadar dia jarang bernafas karena jarang berdoa. Ya makanya orang Kristen banyak yang sesak nafas. Ya kan? Karena jarang berdoa. Ya kalau nafasnya bisa dihitung kan berarti sesak nafas. Ya. Jadi nggak nunggu polusi hari ini, orang Kristen sering sesak nafas. Susah kali diajak berdoa, ya kan? Saudara, kalau kita berbicara kenapa kita perlu mezbah doa, karena memang doa itu nafas kita. Bagi kita anak-anak Allah berkomunikasi. Kita berelasi dengan Tuhan Allah itu menjadi satu kebutuhan kita. Yang terus menerus kita harus miliki. Tanpa doa sebenarnya saya dan saudara mati. Ibarat orang yang hidup gak bernapas. Ya kan kalau saudara meriksa orang ini masih hidup atau tidak kan dilihat kan napasnya. Oh gak ada. Ada orang tidur kayak orang mati kan gak ada napasnya. Oh dilihat nadinya. Ya kan. Nadi gak ada, napas gak ada, ya sudah tamat. Periksa, panggil dokter, suruh cek masih hidup atau tidak. Ya kalau gak bernapas ya sudah mati. Ya. Jadi kenapa mezbah doa itu perlu, penting? Karena doa itu sebagai nafas. Ya. Yang kedua, kenapa mezbah doa itu penting? Tuhan Yesus sendiri dan sebenarnya orang-orang percaya, tokoh-tokoh, saya berikan contoh umpamanya. Yang paling gampang karena disebut dalam Alkitab itu siapa? Daniel. Daniel itu punya mezbah doa loh. Setiap hari 3 kali sehari. 3 kali. Alkitab memberikan catatan Daniel setiap 3 kali sehari seperti yang biasa dia lakukan. Dia berdoa dan dia mengarah ke kiblat. Kiblatnya Daniel kemana? Yerusalem. Jadi orang Yahudi dulu kalau berdoa itu mengarahnya ke kiblat. Ya. Jadi kita bersyukurlah hari ini gak harus ke kiblat kan. Kalau ke kiblat kan bangunan gereja ini pun benar atau tidak. Anda kesana gak taunya salah. Sana kiblatnya umpamanya. Kalau dulu masa dulu itu ada kiblatnya. Daniel melakukan itu. Nah saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya sudah perhatikan.
Bahkan di waktu-waktu keramaian pun Tuhan Yesus seringkali kabur. Untuk apa? Doa. Saya membayangkan saudara, kalau umpamanya lagi acara ramai kemudian saya pergi terus doa. Kira-kira bagaimana saudara? Yang apa Sumardi ini aneh kali. Ya acara masih berlangsung sok-sokan berdoa. Ya kan? Kita kan yang dianggap bekerja itu apa? Wah di sini sama-sama pas ada apa ikut-ikut angkat itu berdoa. Bekerja kan? Tapi Tuhan Yesus tidak pernah melalaikan mezbah doanya. Mau orang banyak kek, mau apa rame kek, mau diikuti banyak orang kek. Pokoknya waktunya berdoa, dia berdoa. Tuhan Yesus juga beberapa kali dicatat oleh Injil. Dia pagi-pagi benar pergi. Kemana? Muridnya masih tidur. Dia sudah berdoa. Ya, beberapa kali dicatat. Sering Tuhan Yesus mengasingkan diri. Dia meninggalkan murid-murid. Tadi meninggalkan orang banyak, meninggalkan murid-murid. Pagi-pagi dia pergi, Markus mencatat. Berdoa. Tuhan Yesus memberikan satu contoh yang konkret bagaimana dia membangun mezbah doa. Secara pribadi. Ya. Kepada murid, dengan murid-murid pernah berdoa? Enggak, pernah. Tapi Tuhan Yesus membangun relasi pribadi dengan Allah Bapa. Nah ini yang saya dan saudara semestinya hari ini kita diingatkan. Bagaimana, apakah kita sudah memiliki mezbah doa. Sekali lagi saya hari ini sedang berbicara mezbah doa, bukan mezbah keluarga. Kalau mezbah keluarga itu kita lakukan bersama-sama keluarga. Tetapi stepnya adalah, tahapannya adalah kamu secara pribadi terlebih dahulu memiliki mezbah doa. Baru nanti kamu libatkanlah anggota keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu. Sudah kenapa? Karena kalau saya dan saudara hanya termotivasi membuat doa bersama-sama tanpa membangun relasi pribadi dengan Tuhan Allah, akan terjebak menjadi ritual. Akan terjebak menjadi ritual belaka tanpa kekuatan. Itu yang ditulis dalam salah satu artikelnya Bapak, siapa ya? Andar Ismail ya. Maka kadang mezbah keluarga justru menjadi batu sandungan bagi anak-anak. Kalau kita tidak hidupi kebenarannya di dalamnya. Selesai doa amin mulai merehepet. Marah kan? Selesai doa amin mulai keluar singanya. Selesai doa amin mulai. Jadi anak-anak bingung nih, apa yang sebenarnya ini? Itu karena terjebak kepada ritual. Nah saudara, sekarang saya ingin mengajak kita melihat apa manfaatnya. Apa manfaat dari mezbah doa? Saudara, yang pertama ketika kita berbicara mezbah doa, inilah sarana kehadiran Allah. Maka ketika Abraham melihat Allah hadir di situ, penampakan dia bangun mezbah doa. Maka ketika Nuh setelah melalui semua proses 150 hari itu tergenang di air, saudara, dia membangun mezbah. Mezbah doa itu adalah sarana di mana Tuhan Allah hadir. Oh Pak, apakah berarti kalau tidak ada Tuhan Allah nggak hadir? Bukan itu poinnya. Di mana kamu boleh merasakan hadirat Allah? Ketika engkau memberikan waktu khususmu. Ketika saya dan saudara memberikan waktu khusus untuk berdoa menghadap Tuhan. Fokus, saudara. Saudara, ketika saya menggambarkan rumah impian, sekalipun sampai sekarang masih impian, ya. Tapi saya punya gambarnya jauh sebelum saya menikah. Tapi sampai sekarang belum terjadi impian itu. Tapi saya gambar. Salah satu yang saya gambar adalah ruang doa. Di lantai 2, oh berarti 2 lantai pikiran saya rumah saya ya. Minimal ada dalam pikiran saya doakan ya. Ya belum terjadi sih sampai sekarang. Ya lantainya juga belum ada. Tapi kenapa saya berpikiran itu? Karena pada waktu saya mempelajari firman Allah, Tuhan itu ingin kita memiliki waktu khusus, tempat khusus untuk berbicara dengan Dia, untuk berkomunikasi. Maka ketika waktu
saya diberikan kesempatan pada waktu di Palembang kan kami membangun kantor distrik yang baru, ya. Jadi saya di samping kantor saya itu ruangan itu, saya di ruangan situ saya berikan nama ruangan Wesley gitu ya, dan saya tulis gambaran besar di sana. Nanti kalau ke sana bisa lihat lah. Gak tahu kalau udah diubah oleh desa yang baru, nggak ngerti. Tapi konsep saya begitu. Samping itu, samping kantor persis, saya jadikan ruang doa. Jadi ketika hari-hari tertentu tuh staf saya sudah tahu tuh. Pak Sumadi di situ karena kelihatan sendalnya kan. Saya sendal selalu taruh di depan. Ya supaya orang tidak mengganggu juga kan. Jadi sudah tahu. Nanti ada orang telepon, oh kalau jam sekian pasti dia sedang berdoa. Memang di situ. Sudah perlu waktu khusus. Kita bisa pujian penyembahan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berdoa. Mezbah doa manfaatnya kita boleh mengalami atau merasakan kehadiran Allah. Yang kedua saudara, apa yang boleh kita alami ketika kita melakukan mezbah doa? Membangun keintiman. Saudara, ketika kita berbicara tentang mezbah doa, maka doa membawa keintiman kita. Ya, kita itu akan menjadi intim kepada siapa kita berdoa. Doa itu akan menjadikan kita dengan siapa kita berdoa. Maka kalau mezbah keluarga, kalau keluarga yang sering doa sama-sama ya kompak. Ya, kalau keluarga yang susah diajak doa sama-sama ya susah kompak. Bagaimana mau kompak? Jadi semakin kita sering berdoa itu, kita intim dengan Tuhan, kita intim dengan siapa kita berdoa, dan kita intim kepada siapa. Ya, siapa yang kita doakan. Jadi saudara, kalau kita pengen sehati di antara jemaat saling mendoakan. Karena setiap hari nama saudara disebut, Anda itu makin dekat. Jarangnya ngobrol, tapi setiap kali doa namanya disebut. Ya. Kita mendoakan si A, si B, si C. Saudara, keintiman terjadi. Maka ketika kita doa-doa yang kita lakukan itu, mezbah doa yang kita bangun itu memang berbicara relasi, maka kita akan makin intim dengan Tuhan. Nah saudara, kalau kita intim dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yang poin 3, akan hancur keegoisan kita dan membuat kita mampu menerima kehendak Tuhan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara. Tapi beberapa kali Tuhan izinkan saya menghadapi pergumulan yang besar. Ketika saya datang kepada Tuhan berdoa, kadang terjadi kayak perdebatan ya dengan Tuhan. Tuhan saya maunya gini, Tuhan saya ini. Tapi Tuhan bilang, Sumardi kamu harus begini. Kayaknya di dalam doa itu terjadi dialog. Dan di akhir itu saya selalu bilang gini, ya sudahlah Tuhan, saya sebenarnya gak suka sih. Kalau Tuhan ingin ya sudahlah, saya belajar taat. Saudara, saya beberapa kali mengalami satu pergumulan, apakah menyangkut relasi, apakah menyangkut tugas, apakah menyangkut pelayanan, atau menyangkut pengampunan. Tuhan, saya susah mengampuni dia. Dia terlalu menyakiti hati saya Tuhan. Tapi ketika dalam doa itu kayaknya respons dia, Sumardi, kamu harus mengampuni dia. Sumardi, aku sudah mengampuni kamu, ayolah ampuni dia. Ujung-ujungnya saya pasti bilang yang sama. Ya sudahlah Tuhan, kalau memang itu Tuhan mau. Saudara, ketika kita berbicara tentang mezbah doa akan memampukan kita menghancurkan keegoisan kita. Saudara perhatikan, ketika Tuhan memanggil para nabi, apakah ada nabi yang tiba-tiba saya siap Tuhan? Ada? Satu orang pun nabi nggak ada yang ngomong gitu. Ya, nabi palsu yang suka gitu. Ya, kalau nabi asli nggak mau. Yesaya itu juga nggak mau. Yeremia yang paling nggak mau, lari dia. Yunus apalagi, kabur dia. Tapi di mana dia mengalami perubahan? Ketika dia berdoa. Yeremia akhirnya pada waktu kalau sudah melihat visualisasi film Yeremia, selalu akhirnya nyerah juga. Musa sama, ada banyak alasannya. Tuhan, aku kan nggak pandai bicara. Tuhan, bagaimana nanti dia menerima aku? Tuhan, dengan atas nama siapa saya pergi? Ada banyak alasan.
Tapi perhatikan, orang-orang yang dipakai Tuhan Allah akhirnya menyerah. Menyerah dalam pengertian ini saya mau maknai menghancurkan keegoisannya dan belajar mengerti kehendak Tuhan Allah. Saudara, maka kalau saudara dan saya hidup memiliki mezbah doa yang benar, saudara dan saya memiliki doa itu sebagai relasi, maka kehidupanmu makin hari itu pasti makin mirip dengan Kristus. Pasti akan makin rendah hati, pasti akan makin lembut, pasti akan makin mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, tapi kalau doa kita hanya sebagai ritual, maka saya dan saudara akan menjadi orang-orang Farisi modern. Saudara, orang Farisi berdoa enggak? Rajin berdoanya. Bahkan dia tahu jam berdoanya kapan, dia sengaja jalan. Supaya kelihatan, doa di pinggir-pinggir jalan kan, wah saleh kali ya. Tapi perhatikan, orang Farisi tidak mengalami perubahan. Orang Farisi semakin berdoa dia semakin congkak. Orang Farisi semakin dia berdoa semakin sombong. Orang Farisi semakin berdoa semakin menghakimi orang lain. Semakin berdoa semakin kehidupannya jauh dari kehendak Allah. Karena apa? Dia tidak membangun doanya sebagai relasi dengan Tuhan. Dia mengerjakan doanya hanya sebatas ritual. Maka saya ingin mengajak saudara mengubah paradigmanya. Bukan mengerjakannya sebagai ritual, tapi membangun mezbah doa sebagai saranamu untuk berelasi dengan Tuhan Allah. Yang akan mengubahkan hidupmu, yang akan memperbaharui hidupmu. Saudara, dan jangan lupa ketika kita ada dalam doa, mezbah doa itu menjadi perisai. Saudara, saya sampai hari ini selalu mengingat ketika jam siang gitu. Saudara, saya selalu sempatkan untuk ambil waktu berdoa setiap hari. Pada waktu itu tahun 2000-an lah ya, saya memulai ini. Pada waktu itu kami ada beberapa hamba Tuhan dari persekutuan hamba-hamba Tuhan di daerah di mana kami melayani, mengadakan satu pertemuan doa. Dan kami mengundang salah satu pimpinan majalah redaksi yang cukup terkenal, yang terbit sore, harian sore pada waktu itu. Saya nggak sebut merek ya karena di YouTube nanti sangkanya iklan. Saudara, dia khotbah begini. Dia khotbah itu pakai nas tentang Daud yang berzina dengan Betseba. Saudara, kita ingat cerita itu? Kapan sih terjadi perzinahan itu? Alkitab mencatat ketika raja musim berperang. Daud perang enggak? Yang disuruh perang siapa? Anak buahnya, Yoab dan teman-temannya, ayo perang. Ya, dia kemana? Di rumah. Di rumah nggak ada kerjaan, ngapain? Orang kalau di rumah nggak ada kerjaan kan menghayal kan? Ya makanya jangan nggak ada kerjaan. Kerja aja, apapun dikerjakan lah. Karena nggak pikirannya itu entah kemana-mana. Iseng-iseng kan dia lihat-lihat orang mandi. Gitu ya. Jadi pokoknya penjelasan itu cukup membekas dalam diri saya. Ketika waktunya bekerja, bekerjalah. Dan pada waktu itu pembicara itu mengingatkan kami sebagai hamba Tuhan. Siang-siang jemaatmu itu berjibaku di tempat kerjanya masing-masing. Jangan engkau sebagai hamba Tuhan engkau tidak ingat itu. Malah engkau istirahat. Maka saya siang tidak pernah tidur siang. Enggak pernah. Ya. Kenapa? Saya selalu ingat jemaat saya berjibaku. Maka saya selalu ambil waktu mezbah doa. Berdoa untuk setiap jemaat. Jemaat saya sedang berperang. Mungkin sedang nego. Mungkin sedang dimarahi bosnya. Mungkin sedang bagaimana berdebat dengan klien. Mungkin bagaimana mereka berjuang. Dan perjuangan saya sebagai hamba Tuhan apa? Mendoakan mereka. Saudara, doa itu bisa menjadi perisai bagi kehidupan kita. Maka engkau berilah
waktumu untuk membangun mezbah doa. Supaya hidupmu pribadi terbentengi. Supaya hidup suamimu, istrimu, anak-anakmu terbentengi. Saudara, ibu-ibu yang suamimu sering keluar kota, ya, daripada engkau terus telepon WA, ya, doakan dia. Karena WA bisa saja, lagi mana bang? Pak, lagi meeting. Memang meeting, tapi nggak tahu meetingnya dengan siapa. Meeting juga kan? Doakanlah. Karena doa itu, mezbah doa itu bisa membentengi kita. Saudara, anak-anak juga sama. Kita anak-anaknya di perantauan, siapa yang bisa mengawasi kita, anak-anak kita? Gak ada. Bentengi dengan doa. Sudah, saya bersyukur saya punya beberapa orang rekan doa. Apapun masalahnya kami sampaikan sama-sama. Dan saya selalu pakai istilah ini. Bapak Ibu, kita bentengi dengan doa. Ya, bahkan sering kadang-kadang mau kemana dia selalu WA. Pak tolong doakan ini, Pak tolong doakan ini. Saya rindu juga sebenarnya dari jemaat ini. Ada orang-orang yang mau seperti itu. Saudara, kita bentengi dengan doa. Doa, mezbah doa itu perisai. Saudara, hari ini saya masih tetap tayangkan. Saya tanya Pak Guru tadi, udah berapa orang Pak Guru yang daftar? Masih 70 orang. Yang susah kali diajak berdoa. 10 menitnya satu hari. Ya, kan gak bisa dipaksa kan? Sudah, baru 70 orang. Kita membutuhkan 144 orang, setiap orang 10 menit. Saudara, saya ingin ajak Anda mengalami kuasa Allah. Saya ingin mengajak Anda mengalami hal yang di luar pemikiran kita. Tapi kalau kita susah meresponnya, bagaimana kita akan mengalami kegerakan besar? 10 menit. Saudara, salah satu mimpi saya sebenarnya. Saudara, ada seorang pengkhotbah besar. Ya. Charles Spurgeon namanya. Spurgeon. Charles Spurgeon. Saudara, dia pengkhotbah yang sangat terkenal. Kenapa dia bisa menjadi pengkhotbah yang terkenal? Kenapa dia punya khotbah begitu berdampak besar? Apakah dia hebat? Ya, dia hebat. Tetapi bukan itu kuncinya. Di mana cara Spurgeon khotbah? Ini seperti ini. Ini umpamanya di sini. Di bawah itu ada ruangan. Siapa yang di bawah itu? Orang berdoa untuk cara Spurgeon yang khotbah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, berapa orang yang mendoakan saya hari ini? Berapa orang yang mendoakan Tuhan pakai Sumardi supaya Sumardi bisa menyampaikan kebenaran firman yang mengubahkan, yang hidup? Siapa? Berapa orang? Tanpa doa Bapak Ibu saya tidak punya kuasa apa-apa. Tanpa doa Bapak Ibu siapapun yang di mimbar ini tidak punya kuasa apa-apa. Charles Spurgeon saksikan ketika dia sedang berkhotbah di bawah itu, di bawah altar itu. Maka di mana dia berkhotbah, dia bangun itu altar, di bawahnya ada ruang berdoa. Saudara, ketika kita membangun mezbah doa, maka saya percaya, saya ingin mengajak Anda mengalami sesuatu yang tidak pernah kita alami. Sesuatu yang di luar pikiran kita. Kalau pujian tadi, mujizat pasti terjadi. Saudara, ketika kita ambil bahagian di dalamnya. Saudara, yang belum mengisi doa berantai, isilah. 144 orang kita butuh. Untuk bisa genap 24 jam. Saudara, karena sebelum genap kita tidak bisa mulai. Ya, kalau mungkin cuma nambah setengah jam atau 2 jam, 3 jam kami bisa akan bagi. Tapi kalau sampai 5 jam, ya kami nanti doa terus kerjanya di rumah ya. Ya boleh sih, ya. Jadi tapi nanti nggak bisa jalan yang lain kan, saudara. Mezbah doa adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa Tuhan Allah menduduki prioritas utama dalam hidupmu. Tuhan, kau yang terutama. Ada punya mezbah doa enggak? Enggak.
Mungkin nyengir itu malaikat. Iya kan? Omong doang katanya kan. Tuhan, kau yang terutama di dalam hidup. Punya mezbah doa enggak? Enggak. Mezbah doa satu-satunya cara menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah prioritas dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan, bahwa kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita bukan yang lain, tetapi dari Dia saja. Hari ini saya mengajak saudara untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang Nuh lakukan, dan dia boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, biarkan kami boleh menyadari bahwa di luar Engkau kami tidak bisa apa-apa. Biarkan apa yang hari ini kami pelajari, kami masing-masing pribadi membangun mezbah doa kami. Secara pribadi, kami memiliki waktu-waktu khusus untuk kami berdoa. Kami membangun intimasi dengan Engkau. Kami belajar mengerti kehendak-Mu. Dan kami mendapatkan perlindungan, proteksi dalam setiap doa-doa ini. Tuhan, kami rindu setiap pribadi yang hadir di tempat ini boleh memiliki komitmen dan mulai memutuskan untuk membangun mezbah doa secara pribadi. Berkatilah setiap anak-anak-Mu ini supaya mereka boleh sungguh hidup di dalamnya. Karena kami percaya ketika kami memulai mezbah doa kami, itu akan berdampak dalam keluarga kami, akan berdampak dalam lingkungan kami, bahkan akan berdampak dalam gereja ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk belajar taat seperti Nuh yang taat kepadamu dan mendapatkan kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang percaya katakan amin.